Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia yang diberikan kepada kita. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah membahas terkait nasihat pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh Luqman, seorang sosok yang diabadikan namanya di dalam Al-Quran, bahkan dijadikan nama surah karena nasihat-nasihatnya yang demikian berarti dan tetap relevan sepanjang sejarah kemanusiaan. Luqman fokus pada pembinaan generasi. Karena itu, seperti kita sudah jelaskan, Luqman membangun, menyiapkan generasi dengan landasan akidah yang kuat, akidah tauhid, dan seperti itu pula yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akidah yang kuat menjadikan seseorang akan melakukan hal-hal yang bermanfaat karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat yang sama dengan akidah yang kuat seseorang akan menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun tidak ada seorang pun yang melihatnya, atau bahkan perbuatan-perbuatan itu adalah sesuatu yang sangat kecil. Di dalam ayat 15 surah Luqman, di sana kembali Luqman mengajarkan, menasihati anaknya dengan mengatakan, ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardal. Wahai anakku, sesungguhnya kalau ada perbuatan itu kecil, sekecil biji sawi. Jadi perbuatannya kecil, ukurannya kecil, dan fatakum fi sakhrah, dia berada di dalam sebuah batu besar, atau dia berada di langit, atau dia berada di bumi yang luas ini. Ya tibihallah, Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan membalasnya. Jadi ayat ini mengabadikan nasihat Luqman yang tidak hanya bermanfaat bagi putra anak Luqman, tetapi
untuk generasi-generasi berikutnya bahwa sebuah perbuatan yang sifatnya kecil, mungkin tidak terlihat secara kasat mata, tetapi tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tidak diberi nilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala Latifun Khabir. Dia maha halus lagi maha mengenal, lagi maha mengetahui. Ayat ini memberi gambaran betapa setiap pribadi muslim harus berhati-hati di dalam melakukan sesuatu. Karena itu bagi kita umat Islam, seluruh perbuatan yang kita lakukan, baik itu kecil maupun besar, semuanya landasannya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena nilai sebuah perbuatan itu ditentukan oleh niat dan motivasi kita melakukannya. Yang pasti ayat ini menegaskan bahwa perbuatan yang teramat kecil sekalipun itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya diketahui tetapi juga diperlihatkan dan akan diberi balasan sesuai dengan niat dan motivasi seseorang di dalam melakukannya. Ayat ini menegaskan bahwa Allah itu meliputi pengetahuannya tentang seluruh makhluk, dan Dia maha mengetahui, Dia mengendalikan seluruh ciptaannya dengan sangat teliti, dengan sangat cermat. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan pengetahuan kepada manusia. Karena itu apa yang diketahui oleh manusia itu tidak lebih dari sebahagian anugerah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala yang teramat luas itu tentu sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan pengetahuan manusia. Allah Subhanahu wa taala memiliki pengetahuan yang teramat luas, sekaligus mampu mengendalikan, mampu mengatur seluruh ciptaannya. Manusia memiliki keterbatasan. Manusia kehadirannya di bumi ini itu atas kehendak, atas pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia untuk tinggal di bumi ini mestinya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena seluruh yang dilakukan itu akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ketika kelak manusia mempertanggungjawabkan amal-amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian manusia menjadi heran mengapa amal-amal yang kecil sekalipun itu semuanya hadir. Karena Allah Subhanahu wa taala
tidak pernah luput dari seluruh peristiwa yang terjadi di jagat raya ini. Karenanya Allah menegaskan bahwa setiap perbuatan, seberapa kecil perbuatan itu, pasti akan diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala, akan dilihat oleh manusia, akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala kelak, dan kemudian diberi balasan sesuai dengan motivasi seseorang melakukannya. Karena itu di ayat lain dijelaskan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara." Siapapun yang melakukan perbuatan yang baik, meskipun kecil, meskipun hanya sebiji zarrah atau bahkan lebih kecil dari itu, pasti dia akan melihatnya. Demikian juga sebaliknya dengan perbuatan-perbuatan yang tercela, dengan perbuatan-perbuatan yang jelek, pasti akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada hambanya, memberikan kesempatan kepada setiap hamba-hambanya untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan, di samping terus melakukan istighfar, permohonan ampunan atas segala hal yang dilakukannya yang tidak maksimal atau yang melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dengan gambaran yang diberikan dalam ayat ini, maka setiap pribadi muslim, setiap kita, dan hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui bahwa ketika kita melakukan sesuatu yang boleh jadi tidak diketahui oleh orang lain, tidak tampak ke permukaan, tidak diketahui apakah motivasi kita itu mencari ridha Allah atau bukan, sesungguhnya di situ kita selalu harus berusaha bahwa seluruh yang kita lakukan landasannya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi perbuatannya kecil, tetapi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala besar karena dilakukan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya yang dilakukan untuk mencari ridhanya. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan tidak atas nama Allah dan tidak untuk mencari ridhanya, dia sekedar diperlihatkan tapi tidak diberi balasan karena dilakukan tidak untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan. Betapa besar dosa yang dilakukan oleh seseorang kalau yang bersangkutan sudah bertaubat dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa yang dilakukannya itu tetap akan diperlihatkan tapi tidak lagi disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapannya kita semua adalah bahwa perbuatan-perbuatan yang baik yang kita lakukan, baik yang kecil apalagi yang besar, semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun berharap kita akan mendapatkan balasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat yang sama kita berharap bahwa ketika kita lalai, ketika kita lupa dan kita tergelincir ke dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita beristighfar, kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga
perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan sekedar diperlihatkan, tetapi tidak lagi disiksa, diberikan siksaan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian. Yang pasti bahwa setiap manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan mempertanggungjawabkan amal-amal yang dilakukannya selama di dunia ini. Karena di ayat sebelumnya dijelaskan tsumma ilayya marji'ukum. Kemudian setelah hidup di dunia ini semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menegaskan fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan informasi terhadap seluruh perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Karena itu mari kita terus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus memperbaharui niat kita, terutama ketika kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dalam keseharian kita, sehingga nilai dan kualitas ibadah kita menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sisi lain mari kita terus meningkatkan permohonan ampunan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk perbuatan-perbuatan yang kita lalai, untuk perbuatan-perbuatan yang kita lupa, meskipun itu kecil. Karena meskipun perbuatan itu kecil, terutama kalau dilakukan berulang-ulang, maka dia juga akan menjadi besar. Karena itu kita diingatkan bahwa la sagira bil istimrar. Tidak ada dosa yang kecil kalau dosa yang kecil itu dilakukan secara berulang-ulang. Wala kabira bil istighfar, dan tidak ada juga dosa yang besar kalau dosa yang besar itu disertai dengan permohonan ampunan, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang dinasihatkan oleh Luqmanul Hakim di dalam ayat ini kita bisa mengambil ibrah, kita bisa mengambil pelajaran untuk terus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak hanya merasakan ketenangan batin, kebahagiaan dalam kehidupan kita di bumi ini, apapun fungsi dan kedudukan kita, maupun untuk investasi dan bekal jangka panjang kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.